Shalom, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Veda Kalica dengan NIM 24060154. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar pembangunan ekonomi perspektif global. Untuk memahami pembangunan, kita perlu membedakan 3 pendekatan dalam ilmu ekonomi. Yang pertama, ekonomi tradisional. Pendekatan ini fokus pada alokasi sumber daya yang langka secara efisien. Ia lahir dari pengalaman negara-negara kapitalis maju, dengan asumsi pasar sempurna, konsumen berdaulat, harga bergerak otomatis, dan semua orang rasional mengejar keuntungan pribadi. Keseimbangan atau equilibrium adalah kata kuncinya. Ekonomi tradisional sangat matematis dan abstrak. Yang kedua, ekonomi politik. Pendekatan ini melangkah lebih jauh. Ia mempelajari bagaimana kekuasaan, terutama kelompok elit ekonomi dan politik, yang memengaruhi alokasi sumber daya. Keputusan ekonomi ini tidak pernah netral. Selalu ada yang diuntungkan dan dirugikan. Ekonomi politik menyoroti hubungan antar politik dan ekonomi, dan bagaimana aturan main yang dibuat oleh mereka yang berkuasa. Yang ketiga, ekonomi pembangunan. Inilah yang paling relevan untuk kita. Ekonomi pembangunan memiliki cakupan yang luas. Ia tidak hanya soal efisiensi dan pertumbuhan, tapi juga soal transformasi struktural dan kelembagaan. Bagaimana mengubah masyarakat dari tradisional menjadi modern, dari miskin menjadi kaya, dari tergantung menjadi mandiri. Ada pula karakteristik ekonomi pembangunan. Yang pertama, pasar tidak sempurna. Di negara berkembang, informasi terbatas, monopoli banyak terjadi. Yang kedua, perubahan struktur. Dari agresi ke industri, dari desa ke kota. Yang ketiga, peran pemerintah sangat besar, karena pasar tidak bisa diandalkan sepenuhnya. Yang kelima, pendekatan multidisiplin. Tidak cukup hanya ekonomi, perlu juga sosiologi, politik, antropologi, dan sejarah. Nilai-nilai dalam ekonomi pembangunan. Ilmu ekonomi adalah ilmu sosial. Ia tidak bisa dibebas nilai. Ia selalu mengandung premis etis tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Ketika kita mengatakan pembangunan itu penting, itu adalah pernyataan nilai. Ketika kita mengidentifikasi kemiskinan sebagai masalah, itu juga pertimbangan nilai. Nilai-nilai yang umumnya dianggap baik dalam pembangunan, yaitu keadilan sosial dan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pendidikan universal, peningkatan taraf hidup, kemandirian nasional, modernisasi lembaga, penegakan hukum dan HAM, partisipasi politik dan demokrasi. Tapi nilai-nilai ini